Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Juli Romanita dengan NIM 11231027 dari kelas Sister A. Di sini saya akan mendemonstrasikan sistem pub softlock agregator terdistribusi yang dibangun sebagai tugas akhir mata kuliah sistem terdistribusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana nantinya program ini akan berjalan. Yang pertama ada arsitektur sistemnya. Nah, pada sistem ini saya menggunakan arsitektur publish subscribe yang terdiri dari 4 service, yaitu publisher, di sini agregator, dan sebagai broker, juga PostgreSQL sebagai storage persistent. Semua service dijalankan menggunakan Docker Compose sehingga seluruh komunikasinya berlangsung pada jaringan internal Docker tanpa layanan eksternal pabrik. Nah, di sini ada juga alur dari eventnya nanti. Jadi, publisher bertugas menghasilkan event dan mengirimkannya ke endpoint post atau publish pada agregator. Setelah event diterima, agregator meneruskan event tersebut ke Redis queue. Selanjutnya, beberapa consumer worker-nya akan mengambil event dari queue untuk diproses secara paralel. Lalu nantinya ada mekanisme idempotensi dan deduplication-nya, yaitu untuk mencegah event yang sama diproses berulang kali, di sini kita menggunakan kombinasi topik dan event ID sebagai identitas uniknya. Jadi nanti pada tabel proses event, saya akan menerapkan unique constraint. Saat workernya memproses event, dilakukan transaksi dengan perintah insert on conflict do nothing. Jadi jika eventnya sudah pernah diproses sebelumnya, database-nya akan menolak insert tersebut sehingga event dianggap sebagai duplicate dan tidak diproses lagi. Oke, di sini juga ada transaksi dan kontrol konkurensinya. Jadi, sistem ini itu menggunakan transaksi database untuk menghindari race condition. Nantinya saya akan menjalankan beberapa worker secara paralel. Walaupun dua worker menerima event yang sama secara bersamaan, hanya satu worker yang berhasil melakukan insert ke database-nya. Jadi worker lainnya itu akan mengalami konflik dan event akan diabaikan. Dengan mekanisme ini, nantinya tidak akan terjadi double processing. Oke, di sini juga ada isolation dari levelnya. Nantinya tuh isolation level yang saya gunakan adalah read committed. Jadi levelnya ini sudah cukup karena PostgreSQL-nya dikombinasikan dengan unique constraint dan upsert yang mampu mencegah loss update serta menjaga konsistensi data dengan performa yang lebih baik dibandingkan serializable. Lalu ada crash recovery-nya, nantinya tuh sistem mendukung at least one delivery sehingga publisher dapat mengirim event yang sama berkali-kali. Jika kontainer dimatikan atau dihapus, datanya itu akan tetap tersimpan pada Docker volume. Jadi setelah servisnya dijalankan kembali, nantinya tuh event lama yang dikirim akan tetap ada dan dikenali sebagai duplikat sehingga tidak diproses kembali gitu. Oke, di sini juga ada endpoint-nya, ada endpoint get event digunakan untuk melihat daftar event unik yang berhasil diproses, sedangkan endpoint get stat menampilkan jumlah event yang diterima, jumlah event unik yang diproses, jumlah duplikat yang dibuang, daftar topik, dan uptime system. Oke, kita langsung aja ke bagian baik, kita langsung saja mendemonstrasikan apa yang telah saya buat. Oke, di sini kita melihat struktur foldernya dulu. 2, 3. Oke. Setelah itu kita coba lihat Docker apa yang kita punya di sini. Docker Compose YAML.
Service-nya yang pertama ada agregator, yaitu inti dari sistemnya, yang menjalankan Fast API sebagai API server dan sekaligus menjalankan 3 consumer worker secara asinkron menggunakan Istio. Worker ini yang bertugas mengambil event dari Redis dan menyimpannya ke PostgreSQL dengan mekanisme transaksi. Lalu ada juga event yang kedua yaitu publisher. Ini adalah simulator yang menghasilkan event layaknya sensor atau aplikasi nyata, termasuk sengaja mengirim duplikat sebesar 30% untuk menguji sistem. Lalu di sini ada juga service yang ketiga, broker Redis 7, digunakan sebagai message queue dengan operasi loops dan drop. Jadi Redis juga dikonfigurasi dengan AOF persistent sehingga antrian tidak hilang saat restart. Dan yang terakhir, dan keempat yaitu adalah storage PostgreSQL 16. Ini adalah dedup store persistent. Jadi ada tabel proses event yang memiliki unique constraint pada kombinasi topik dan event ID yang menjadi inti mekanisme deduplication. Jadi nantinya tuh agregator yang mengekspos port ke host yaitu port 8080 Redis dan PostgreSQL-nya itu tidak memiliki port public sepenuhnya. Jadinya nanti akan terisolasi dalam jaringan internal si Compose-nya. Ini sudah sesuai dengan ketentuannya dari UAS ya. Oke, kita langsung coba aja untuk build Docker Compose-nya. Docker Compose down min v. Oke, Docker Compose up min build. Oke, kita coba langsung Docker Compose ps di terminal yang lainnya. Docker Compose ps. Oke, di sini sudah terlihat ya tuh health. Nah, selanjutnya kita coba untuk melihat log real time-nya. Docker logs was agregator min-tail 30. Nah, ini sudah terlihat ya. Statusnya 200 dan oke semua. Jadi logging ini merupakan implementasi observabilitas sesuai dengan sistem yang dapat dipantau kondisinya tanpa harus masuk ke database secara langsung. Oke, kita coba lihat lagi Docker volume ls-nya. Nah, di sini ada UAS broker data dan UAS PG data. Jadi nantinya tuh sistem ini menggunakan si dua name volume untuk persistensi datanya. Name volume itu berbeda ya dari bin mount. Jadi Docker mengelolanya secara internal dan volume ini tidak ikut terhapus ketika kita menjalankan Docker Compose down tanpa flag min view-nya. Oke, di sini kita coba langsung untuk mengirimkan event pertamanya ya. Ini kita paste. Nah, saya akan mencoba dikirim dengan topik demo idempotensi dan event ID-nya itu unique 001. Coba lihat apakah sudah berhasil. Oke. Di sini terlihat kalau sudah queue-nya sudah berhasil diterima dengan message satu event berhasil diterima dan masuk antrian pemrosesan. Oke. Kita coba untuk kirim duplikat. Jadi kita kirim pesan ini lagi dengan topik yang sama, event ID yang sama, pokoknya datanya sama. Kita execute. Oke, sudah berhasil lagi ya. Kita kirim yang ketiga kalinya, kita execute lagi. Oke, sudah berhasil juga. Jadi sekarang kita ada 3 salinan event yang sama di antrian Redis-nya. Kita tunggu beberapa detik untuk konsumernya memproses, lalu kita akan coba untuk melihat statnya. Kita execute. Oke, tadi masih ingat ya kalau di awal itu retrieve file-nya adalah 1300 saja. Benar, kita tadi
mengirimkan sebanyak 3 event, jadi 1303. Nah, tapi di sini terlihat ya kalau yang diproses secara unik itu cuma satu, yang awal banget kita kirim tadi. Dan di sini juga tertulis keterangannya kalau duplicate drop-nya itu sebanyak 2 event yang di drop, seperti itu. Nah, ini membuktikan juga kalau invariant itu tetap terjaga. 103 itu kan sama dengan 1303 itu kan sama dengan 1001 ditambah dengan 302 gitu. Oke, terus kita sekarang coba pastikan apakah benar kalau si yang uniknya tadi itu adalah event yang kita taruh pertama atau dengan ID yang satu tadi. Di sini coba try it out, get event. Di sini kita tulis demo VDEM potensi sesuai dengan topik tadi kita kan. Tulis demo, terus kita execute. Oke, benar ya, di sini terlihat. Kalau event, walaupun eventnya dikirim 3 kali, di database-nya itu hanya ada satu record. Jadi get event ini fungsinya untuk mengembalikan daftar event unik yang sudah diproses. Jadi deduplication-nya berhasil, tidak ada double entry di database-nya. Nah, sekarang kita akan coba untuk langsung mengirimkan publish-nya secara array. Yaitu saya akan mengirimkan 5 event sekaligus dengan 3 event unik. Yang pertama di sini batch time 2, lalu di sini batch home 1. 2 yang ini itu merupakan duplikasi dari yang ini. Nah, di sini sudah terlihat kalau berhasil masuk ke 5 ya eventnya. Setelah itu kita coba get start. Nah, tadi kan terakhir kita tahu bahwa total yang sudah di-retrieve itu tuh 3. Terus bertambah 5 jadi 8, benar. Terus unique prosesnya yang pertama ada 1 doang. Terus yang ini ada 3 unique, langsung jadi 4. Dan duplicate dropnya bertambah 2, karena tadi yang di awal kita 2 kali duplicate, dan yang ini kita juga 2 kali. Jadi sudah benar ya. Sekarang kita coba untuk validasi dari skemanya. Apakah kalau kita coba kirim tanpa topik, dia akan error atau malah sukses. Di sini kita coba ya tanpa topiknya, kita execute. Oke, kodenya aja udah 422 terus error. Di sini juga terlihat kalau katanya validasinya type-nya missing, input should be a failed list tuh. Oke, berarti ini sudah berhasil. Oke, kita di sini coba untuk mengirimkan event yang topiknya itu ada spasinya. Kita coba execute. Oke, di sini sudah tahu detailnya kalau katanya topik tidak boleh mengandung spasi, gunakan titik sebagai separator. Oke. Baik, kita sekarang coba untuk tes kalau misalkan timestamp itu tidak valid. Oke, kita coba di sini execute. Nah, error juga. Jadi timestamp itu harus dalam format yang sesuai sebelum-sebelumnya tadi. Oke, kita sudah coba kalau semua event yang menggunakan format yang salah itu tidak akan bisa diproses ya. Nah, di get stat ini selain total keseluruhan ada juga breakdown per topiknya. Nih. Ini memungkinkan kita untuk monitoring yang granular. Jadi kita bisa melihat topik-topik mana yang paling banyak trafficnya dan topik mana yang paling banyak menghasilkan duplikat. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kita masuk lagi ke tahap selanjutnya, itu kita coba untuk
multi worker konkurensinya. Jadi kita coba untuk mengirimkan event yang sebanyak-banyaknya lagi. Kalau tadi cuma 5, 3, kalau ini duplikasinya kita sampai 12. Sebelum itu kita coba execute dulu get static untuk mengingatkan atau kita hafalkan dulu terakhir berapa ya yang diterima. Oke, 1308, uniknya 1004 dan duplikat prosesnya 304. Kita coba kirimkan. Oke, ini kita coba execute sebanyak misalkan 12 kali ya. Kita execute yang pertama. Oke, jadi ini gunanya tuh untuk mensimulasikan kondisi nyatanya saat publisher retry atau karena timeout ya. Jadi diperhatikan kalau setiap request itu diterima dan masuk antrian. Tapi nantinya di sini itu harus tetap terbaca kalau yang duplikasi hanya 1. Kita coba get start lagi, execute. 8 tambah 12, 20. Uniknya hanya bertambah 1. Tadi 4 jadi 5. Gitu. Di sini kita coba execute lagi. Terakhir ada 1320, 1005, 305. Oke. Kita coba lihat di eventnya. Kita execute. Nah, di sini terlihat jelas kalau event unique 001 yang kita kirim sebelumnya itu masih ada ya di database. Sekarang saya akan mencoba mensimulasikan crash dengan menghapus kontainer PostgreSQL-nya. Kita coba. Nah, padahal tadi kita sudah coba untuk hapus si kontainer storage-nya, tapi lihat di sini volume dari USBJ datanya itu masih ada. Jadi volume itu adalah storage yang independen dari kontainer. Data di PostgreSQL-nya itu ada di volume ini, bukan di dalam kontainer. Jadi di sini sekarang saya buat kontainer storage baru dari image yang sama menggunakan volume yang sama. Ini kita coba Oke, sudah terbuat ya. Coba execute lagi di sini di bagian startnya. Oke, masih seperti yang tadi 1320, 1005. Kita lihat lagi di sini kalau masih yang pertama enggak. Execute. Oke. Jadi si event demo unique 001-nya ini masih ada di database, tidak hilang satupun. Oke, sekarang kita coba untuk uji dedap setelah restartnya. Jadi kita coba untuk memasukkan si body event yang lama, yang awal banget tadi. Nih. Kita execute. Oke, sudah masuk. Terus kita lihat si startnya. Where? Kita execute. Mana execute tadi? Try it out. Nih. Tetapkan unique prosesnya di awal banget tadi tidak bertambah, tapi yang diterimanya bertambah menjadi 1. Jadi ini adalah bukti kuat kalau setelah saya kirim tadi itu unique prosesnya tidak berubah, tapi si duplicate drop-nya yang berubah dan yang keterima juga berubah menjadi tambah 1. Artinya dedup store-nya itu bersifat persisten. Unique constraint di tabel process event yang tersimpan di name volume tetap bekerja setelah kontainernya di restart. Jadi sistem ini tidak bisa ditipu untuk memproses ulang event yang sudah pernah diproses, bahkan setelah crash recovery. Jadi ini adalah implementasi crash fault-nya.
Kita coba untuk network isolation ya. Oke, di sini sudah containersnya terhubung. Jadi hanya 3 service internal terhubung ke jaringan Docker Bright ini. Oke, sekarang kita masuk ke percobaan unit dan integration test. Di sini kita coba PyTest. Oke, dari 22 integration test semuanya passed ya. Oke, di sini kita akan coba lagi untuk publish event misalnya 20.000 unique. Oke, di sini sudah terlihat ya kalau saya sudah menjalankan publisher dengan parameter 20.000 event unique dengan rasio duplikatnya itu 35%, sehingga totalnya adalah 27.000 event yang dikirim. Kita coba lihat di get stat-nya. Execute. Nah, sudah bertambah, tapi harusnya ini selalu bertambah. Oke. Oke, ini udah terakhir ya, udah nggak bertambah lagi, berarti ini dia udah selesai memproses. Jadi total yang telah diakumulasikan setelah kita menambahkan 27.000 event tadi. Oke, di sini sudah sama ya, sama yang di startnya. Oke, jadi ini environment sistemnya akan selalu terjaga ya, karena kalau kita tambahkan si unique process dan duplicated-nya sudah pasti sama dengan yang diterimanya, seperti itu. Varian ini diverifikasi secara otomatis oleh tes stat invariant retrieve equal sum yang ada dalam suite 22 tes kita tadi. Oke, demikian demonstrasi lengkap dari sistem PubSub log aggregator terdistribusi. Jadi sistem ini membuktikan implementasi konsep berdasarkan arsitektur publish subscribe multi-server dengan Docker Compose, input konsum berbasis unique constraint PostgreSQL, transaksi aside dengan isolation level rate committed, control concurrency multi-worker tanpa explicit locking, crash recovery dengan named volumes, keamanan jaringan lokal, dan observabilitas melalui structure logging dan endpoint monitoring. Jadi, setelah semua pengujiannya itu, sistem berhasil memenuhi konsep dari publish subscribe-nya. Jadi dengan menggunakan Docker Compose dan persistent volume, sistem tetap menjaga konsisten meskipun terjadi restart atau crash pada kontainer. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.